Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik. Oh ya, sebelumnya mau ngingetin terlebih dahulu nih buat kalian yang sering keluar rumah ataupun aktivitas di luar rumah, jangan lupa pakai masker ya, dan tentunya selalu menerapkan 3M dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat selalu dan jangan lupa bersyukur buat hari ini. Kalian pasti pernah mendengar kata birokrasi yang menjadi momok menyebalkan bagi masyarakat. Pasalnya, banyak warga masyarakat punya pengalaman tidak mengenakan ketika berurusan dengan birokrasi di Indonesia. Jadi, apa sih itu birokrasi? Birokrasi menurut para ahli yaitu yang pertama Max Weber. Birokrasi adalah suatu hierarki yang ditetapkan secara jelas, di mana pemegang kantor mempunyai fungsi yang sangat spesifik dan mengaplikasikan atau menerapkan aturan universal dalam semangat impersonalitas yang formalitas. Yang kedua, Harold Laski. Birokrasi menggambarkan keadaan rutin dalam administrasi, mengorbankan fleksibilitas terhadap peraturan, keterlambatan dalam pengambilan keputusan, dan menolak usaha-usaha untuk bereksperimen. Sehingga birokrasi adalah ancaman bagi pemerintahan yang demokratis. Jadi, kesimpulan definisi dari birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan, cara bekerja, atau pekerjaan yang lamban, serta menurut tata aturan banyak lika-likunya. Menurut Agus Duyanto, mengemukakan beberapa indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu yang pertama produktivitas, yang kedua kualitas layanan, yang ketiga responsivitas, yang keempat akuntabilitas, yang kelima responsibilitas. Produktivitas. Dalam produktivitas, mencoba mengembangkan dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja. Kualitas layanan. Hal ini terjadi karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik konsisten dengan kehendak masyarakat. Banyak yang telah dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Responsibilitas.
menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan dengan prinsip-prinsip administrasi yang sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Dalam konteks kinerja birokrasi pelayanan publik di Indonesia, pemerintah melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1995 telah memberikan berbagai rambu-rambu pemberian pelayanan pada birokrasi publik secara baik. Berikut contoh pelayanan publik yang kami ambil dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah di Kabupaten Cilacap. Yang paling mudah karena kami di institusi perencanaan itu melihat masalah biasanya ya lebih dari indikator capaian kinerja. Jadi pemerintah itu kan punya kinerja yang bisa diukur gitu ya. Yang paling mudah karena kami di institusi perencanaan itu melihat masalah biasanya ya lebih dari indikator capaian kinerja. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa kinerja birokrasi publik tidak bisa hanya diukur dengan indikator-indikator yang ada pada birokrasi tersebut, seperti halnya efisiensi dan efektivitas, tetapi juga melihat dari sisi kepuasan masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan. Jadi, bisa dikatakan penilaian kinerja birokrasi publik tidak dapat dipisahkan dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Untuk itu, kualitas pelayanan kepada masyarakat perlu ditingkatkan, karena mengingat salah satu fungsi utama pemerintah adalah fungsi pelayanan masyarakat. Nah, berbicara terkait dengan kesejahteraan masyarakat, tentunya berhubungan juga dengan pelayanan publik, yang dimana jika pelayanan tersebut baik, maka kesejahteraan masyarakat juga semakin baik. Jadi, seperti apa sih pelayanan di Bapeda ini? Sementara ini kan pelaksanaan sebetulnya sudah bagus, hanya kita dalam rangka meningkatkan sasaran program dan kegiatan agar tepat betul bahwa itu diarahkan untuk rumah tangga miskin atau penduduk miskin. Kita membuat sistem ini, strategi penanggulangan kemiskinan melalui sistem perencanaan pembangunan daerah yang berbasis data terpadu. Jadi harapannya nanti kalau penanganan kemiskinan untuk rumah tangga sasaran namanya atau BAINIM-nya tidak tercantum dalam PDP, itu oleh sistem secara otomatis akan tertolak, jadi tidak bisa masuk. Ini tujuannya sebetulnya untuk tepat sasaran, biar yang benar-benar mendapat program penanganan kemiskinan itu warga masyarakat yang benar-benar miskin yang ada di data. Bapeda kabupaten atau kota ini menjadi salah satu perangkat daerah yang bertugas melaksanakan fungsi perencanaan dalam hal pembangunan daerah. Wujud peranan Bapeda dalam melaksanakan pembangunan dalam hal perencanaan tentu saja dilihat dari berbagai aspek. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan peranannya, Bapeda melaksanakannya sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dengan melaksanakan serangkaian proses yang berkaitan dengan pembangunan daerah, baik itu dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga proses evaluasi. Jadi, salah satu tolak ukur keberhasilan peranan Bapeda dalam pembangunan daerah ini dapat dilihat dari aspek pelaksanaan fungsi Bapeda itu sendiri, di mana dalam pelaksanaannya berbagai aktivitas yang berdampak pada perumusan perencanaan pembangunan yang merupakan faktor kunci dan awal keberhasilan dari pencapaian tujuan pembangunan dalam berbagai bidang. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton video kami, semoga bermanfaat dan jangan lupa like video kami ya.